making disciples, transforming Kita lives. belajar dari anak pegawai istana yang disembuhkan. Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 53. Kita akan belajar dari ayat per ayat apa yang kita bisa dapatkan, seperti kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita renungkan ayat per ayat. Saya percaya di dalam setiap ayat itu mengandung sebuah rema yang bisa mengubahkan hidup kita. Ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anaknya itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Cerita ini kalau dibaca sekilas, oh ya biasa ya Yesus menyembuhkan orang, ya itu sebuah cerita yang kita sudah tahu dan kita bisa lewatkan begitu saja. Tapi coba perhatikan, dikatakan Yesus kembali lagi ke Kana. Jadi background cerita ini adalah, kalau sudah tahu, di Yohanes pasal yang kedua, Yesus itu ada di Kana dan kita tahu ceritanya bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan di Kana yang di Galilea. Galilea ini adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Yesus dibesarkan, makanya orang-orang di situ mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka nggak mengenal Yesus sebagai Mesias. Ya, tapi kemudian Yesus membuat tanda air menjadi anggur. Kemudian dari ketika Yesus setelah membuat air menjadi anggur, dia pergi ke Kapernaum. Saudara bisa baca itu tetap di Yohanes 2 juga. Di ayat-ayat berikutnya dijelaskan Yesus pergi ke Kapernaum. Kemudian di sana dia berkhotbah gitu ya, tapi Yesus belum melakukan mukjizat. Mukjizat kedua setelah air menjadi anggur adalah kesembuhan anak pegawai istana ini. Jadi dia pergi ke Kapernaum. Setelah dia pergi dari Kapernaum, ya ketika dia berkhotbah dan sebagainya, ada oposisi dari orang Farisi. Kemudian dia kembali lagi lah ke Kana, ya. Jadi dari Kana ke Kapernaum, terus dia kembali ke Kana. Nah, di dalam perjalanannya kembali ke Kana, dia melewati daerah Samaria yang kita tahu ceritanya dia ketemu dengan seorang wanita yang adalah orang Samaria, yang kemudian Yesus bercakap-cakap, dikatakan kamu punya 5 suami dan sebagainya, sampai akhirnya wanita ini berkata, loh kamu kok tahu gitu ya. Singkat cerita wanita ini dijamah Tuhan, dia mengalami sebuah pertobatan yang radikal, bahkan dia kemudian kembali ke kampungnya dan menobatkan seluruh kota di Samaria. Kota itu adalah namanya kota Sikar. Kemudian Yesus dari perjalanannya dari Samaria dia tinggal berapa hari, kemudian dia kembalilah ke Kana. Ya jadi perhatikan dari Kana ke Kapernaum, kemudian kembali ke Kana. Nah setelah dia sampai di Kana, firman Tuhan katakan ada seorang pegawai istana dari Kapernaum. Padahal kan dia tadi dari Kapernaum. Tapi kemudian dikatakan dia itu datang kepada Yesus yang sudah sampai di Kana. Jadi dia dari Kapernaum itu gak ketemu sama Yesus. Setelah Yesus kembali ke Kana, dia datang dari Kapernaum ke Kana. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, dia minta supaya ia datang, ayat 47, ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anak itu hampir mati. Ya, pertanyaannya adalah kenapa waktu di Kapernaum Yesus dia nggak datang kepada Yesus, kan padahal perwira ini dari Kapernaum, pegawai istana ini dari Kapernaum. Kemungkinan anaknya mungkin belum sakitnya parah
Atau kemungkinan kedua, dia nggak tahu kalau Yesus di Kapernaum, which is itu kemungkinan yang lebih kecil karena Yesus dimanapun dia berada, berita itu akan tersebar Yesus ada di mana. Nah, saudara, jarak dari Kapernaum ke kota Kana itu lumayan, 20 mil kira-kira jauhnya. Jarak tempuhnya tuh kira-kira 1 hari perjalanan. Ya, seorang ayah yang menempuh perjalanan 1 hari untuk meminta Yesus datang untuk berjalan 1 hari lagi. Saudara ingat cerita ini itu mirip kayak cerita pegawai seorang kepala ibadat yang namanya Yairus. Dia juga pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku ini hampir mati gitu ya. Nah tapi cerita ini berbeda, kenapa? Karena Yesus berkata bahwa pergi anakmu hidup. Sebelum itu Yesus berkata, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, Tuhan itu memberikan tanda dan mujizat. Yang pertama tadi air menjadi anggur di Kana. Yang kedua ini Yesus melakukan tanda dan mujizat lagi ketika dia di Galilea. Supaya orang itu tahu bahwa dia adalah Mesias. Ya, makanya dia mau menunjukkan ada sebuah tanda dan mujizat untuk pegawai istana ini. Saudara, pegawai istana ini dia pasti punya posisi yang tinggi. Firman Tuhan tidak menjelaskan apakah dia ini orang Israel atau orang bukan Israel. Karena istana itu mewakili pemerintahan Romawi. Jadi bisa jadi orang Israel yang bekerja di istana, atau setidaknya orang ini punya posisi yang tinggi. Punya jabatan, bangsawan, mungkin menteri, mungkin gitu ya, dia kepala apa dan sebagainya. Dia punya posisi yang tinggi. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini adalah seberapa tinggi posisi kita tetap butuh Yesus, katakan amin. Seberapa tinggi posisi kita tetap butuh Yesus. Di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang kita ini butuhkan dari Tuhan. Apakah itu belum tentu tentang sakit penyakit. Bisa aja tentang hubungan, bisa aja tentang hal-hal yang lain. Enggak peduli posisi kita setinggi apa. Saudara, kita tetap butuh Yesus. Dan pelajaran berikutnya yang kita belajar adalah jangan seperti pegawai istana ini. Dia datang kepada Yesus ketika sudah kepepet. Ketika anaknya sudah hampir mati, dia baru datang kepada Yesus. Pertanyaannya waktu Yesus di Kapernaum kenapa enggak dicari? Padahal dia kan orang Kapernaum, dia dari Kapernaum. Yesus dari Kapernaum. Ya, mungkin ini asumsi karena firman Tuhan enggak menjelaskan. Mungkin waktu Yesus di Kapernaum anaknya masih belum hampir mati. Mungkin baru demam gitu ya. Mungkin baru gejala tertentu yang saudara, bukankah kebanyakan dari kita juga demikian? Kalau belum kepepet gitu ya, kita masih berpikir bahwa kita mampu kok urusan sendiri, nggak perlu Tuhan. Jangan sampai kita itu kepepet dulu baru cari Tuhan. Pelajarannya libatkan Tuhan dalam segala area dalam kehidupan kita. Di dalam segala level kebutuhan kita. Libatkan Tuhan, jangan waktu kepepet, sudah hampir mati, sudah kayaknya gak ada harapan. Baru cari Tuhan. Karena Tuhan mau dilibatkan dan Tuhan itu gak merasa direpotin kok. Tuhan itu mau terlibat dalam kehidupan kita, dalam semua level kebutuhan kita. Baik ketika anak kita atau hidup kita ini baru dalam kondisi simptom atau gejala gitu ya. Belum sampai hampir mati. Saudara, datang kepada Yesus. Di mana pegawai istana ini ketika Yesus ada di Kapernaum? Bukankah dia ada di satu kota? Setelah Yesus jauh-jauh pergi kembali ke Kana, dia baru datang karena anaknya sudah hampir mati. Dan di sini Yesus berkata, kalau kamu gak melihat tanda dan mujizat, kamu gak percaya. Sebenarnya apa yang Yesus mau katakan adalah, karena di Galilea itu mereka adalah orang-orang yang too familiar with Jesus. Terlalu familiar, tahu Yesus dari kecil kayak apa, tahu Yesus dibesarkan seperti apa. Jadi mereka melihat Yesus hanya sebagai anak tukang kayu. Atau ya bagi sebagian kita atau di luar sana Yesus hanyalah seorang nabi. Tanda dan mujizat itu Yesus berikan supaya orang itu mengenal bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah, Yesus adalah Tuhan dan bukan sekedar salah satu dari para nabi.
Itulah sebabnya Tuhan tuh mengadakan tanda dan mujizat. Tanda dan mujizat dilakukan supaya kita percaya kepada Tuhan. Walaupun ya kalau sudah tadi saya jelaskan setelah dia kembali dari Kapernaum kan dia melewati Samaria. Dia ketemu sama perempuan Samaria di sumur itu. Yesus nggak melakukan mujizat loh. Yesus nggak menyembuhkan. Yesus cuma bernubuat gitu ya. Memberikan kata-kata pengetahuan kepada wanita ini. Dan itu mengubahkan dia. Saudara, cukup dengan percaya kepada firman Tuhan. Sebenarnya itu membuat fondasi iman kita lebih kuat. Kadang banyak orang itu butuh tanda dulu, butuh mujizat dulu. Dan mujizat itu kadang-kadang hanya sampai di titik kita tahu bahwa Yesus membuat mujizat. Orang Galilea ini menyambut Yesus bukan sebagai Mesias. Orang Galilea ini suka sama Yesus, tapi hanya sebagai pembuat mujizat. Padahal mujizat atau tanda heran itu dibuat dengan tujuan supaya orang itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau tanda dan mujizat dalam kehidupan kita itu tidak sampai membuat kita itu mengenal dia secara pribadi sebagai Tuhan, maka sebenarnya kita kehilangan berkat atau tujuan dari mujizat itu sendiri. Nanti kita belajar di ibadah berikutnya, ada orang-orang lumpuh yang disembuhkan, tapi mereka nggak kembali loh sama Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai orang yang memenuhi kebutuhannya. Tapi bukan sebagai Tuhan. Sedangkan satu orang yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria. Disitulah dia menerima keselamatannya. Tapi banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun melihat Yesus hanya sebagai pembuat mujizat. Yes, dia adalah pembuat mujizat. Dan dia melakukan mujizat untuk Anda dan saya karena dia mengasihi kita. Tapi tujuan mujizat bukanlah hanya sekedar membuat mujizat, membuat hidup kita jadi lebih baik, membuat kita memenuhi kebutuhan dan menjawab doa kita. Itu bukan tujuan dari mujizat. Tujuan dari mujizat adalah kita mengenal dia sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kita harus sembah dengan hidup kita, katakan amin. Ya, ayat berikutnya, ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan Yesus kepadanya lalu pergi. Wah, ayat ini menarik sekali. Perhatikan, Yesus tidak ikut dengan pegawai istana ini. Padahal pegawai istana ini berkata kepada Yesus, Tuhan datanglah. Dia berharap Yesus ikut sama dia kan kembali ke rumahnya untuk mungkin menumpangkan tangan, mungkin menjamah anaknya atau memerintahkan anaknya supaya sembuh dan sebagainya. Tapi Yesus nggak ikut sama pegawai istana ini. Dia cuma berkata, pergi anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Saudara, ayat ini mengajarkan kita hal ini. Ya, iman dan perkataan Yesus itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pergilah anakmu hidup, orang itu percaya, garis bawah kata percaya. Percaya akan apa? Akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, ya akibat dari dia percaya, dia pergi. Dia sudah tahu belum anaknya sembuh atau enggak? Dia belum tahu loh. Zaman sekarang ada telepon, kita bisa telepon ya. Zaman dulu enggak ada telepon. Kalau Anda coba posisikan Anda sebagai orang tua, anak Anda hampir mati. Kalau kita baca kayaknya gampang. Tapi coba Anda posisikan diri Anda sebagai orang tua yang anak Anda hampir mati. Terus Tuhan bilang kembali anakmu hidup atau kembali anakmu sudah sembuh. Loh apa garansinya kalau aku pulang dan anakku ini enggak mati? Apa garansinya? Garansinya adalah iman Anda. Garansinya adalah iman kita. Makanya ayat 48 dengan ayat ke-50 ini sebenarnya nyambung. Yesus itu berkata kalau kamu tidak melihat tanda dan heran kamu enggak percaya. Tapi sebenarnya untuk kita itu menerima tanda dan mujizat dari Tuhan, kita butuh percaya dulu, betul enggak? Saudara, kita butuh iman kepada Tuhan. Orang ini percaya akan perkataan Kristus, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita percaya, kita menerima. Dua hal ini kita nggak bisa pisahkan, iman dan perkataan Yesus. Oleh sebab itu kita harus punya perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan,
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tanpa perkataan Kristus, tanpa perkataan Tuhan, kita nggak punya sesuatu yang kita bisa percayai. Apa yang kita bisa imani kalau tidak ada perkataan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita butuh firman Tuhan, kita butuh perkataan Tuhan. Tanpa perkataan Tuhan kita nggak punya apapun yang kita bisa percayai. Tapi ketika ada perkataan Tuhan, namun tidak ada iman, maka tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang harus kita miliki dua-duanya di dalam kehidupan kita. Iman dan perkataan Tuhan. Tanpa perkataan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang kita bisa imani atau percayai. Namun perkataan Tuhan tanpa iman means nothing, alias tidak ada apapun yang akan terjadi. Saudara, oleh sebab itu hiduplah di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang di tempat ini punya rema yang berbeda-beda. Anda setiap kali baca firman, kalau Anda nggak baca firman, apa yang Anda mau percayai? Kalau Anda nggak mendengarkan firman Kristus, apa yang Anda bisa percayai? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita nggak pernah hidup di dalam firman Tuhan? That's why nggak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak ada mujizat, nggak ada hal luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita nggak ada firman. Oleh sebab itu saudara, hiduplah di dalam firman. Pastikan setiap hari, saudara, setiap hari harus ada firman yang Anda baca, Anda dengar. Hari ini akses terhadap firman Tuhan itu Anda bisa dapatkan dengan banyak cara. Ya, bahkan Bible sudah ada audionya. Gitu ya, Anda bisa baca, Anda bisa dengarkan sambil nyetir. Anda bisa dengarkan firman Tuhan atau dengerin khotbah sambil Anda nyetir, sambil Anda pakai mungkin naik busway, pakai earphone dan sebagainya. Pastikan Anda punya yang namanya perkataan Tuhan itu ada dalam kehidupanmu. Sambutlah dengan iman supaya banyak perkara-perkara ajaib itu terjadi dalam kehidupanmu. Karena dua hal inilah kalau itu jadi satu, itu adalah kuasa yang bisa mengubahkan, kuasa yang bisa membuat mujizat itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Firman Tuhan katakan orang itu percaya akan perkataan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah saudara, seperti yang saya bilang tadi, jaraknya itu kira-kira 20 mil jauhnya. Ya, ada literatur yang menulis 26 kilo, ada yang menulis 20 mil, ada yang menulis 40 dan sebagainya. Jaraknya cukup jauh, minimal itu 1 hari perjalanan jalan kaki, bisa lebih. Nah, dan orang ini pergi dengan imannya tanpa tahu bahwa anaknya ini beneran sembuh apa enggak. Itulah iman. Iman adalah percaya sesuatu yang belum kita lihat. Kita percayanya kepada siapa? Percayanya kepada Yesus. Kita percaya akan perkataan itu yang kita pegang. Itu yang kita tahu itu pasti terjadi. Saudara, iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi sesuatu yang bisa dilihat. Loh kok bisa? Kan gak kelihatan. Lihatnya dari mana? Dari tindakan kita. Makanya orang ini ditulis, orang ini ketika orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus lalu pergi. Dia nggak lagi minta Yesus datang, loh Tuhan apa jaminannya anakku ini sembuh. Ayolah Tuhan datang sama aku. Ayolah Tuhan ikut ke rumahku. Enggak. Orang ini begitu Yesus bilang anakmu itu hidup, anakmu itu sembuh. Dia langsung oke Tuhan, aku tahu anakku sudah sembuh waktu Tuhan bilang kayak gitu. Dia langsung pergi, dia nggak lagi minta Yesus ikut ke rumahnya. Dia sudah tahu bahwa anaknya sembuh, bahkan dia itu beberapa literatur menulis dia sempat nginep di Kana karena sudah malam. Karena dia kembali lagi itu perjalanan jauh dan karena melewatin malam dia sempat nginep. Kok bisa orang tua yang anaknya hampir mati nginep? Kalau kita kalau bisa itu secepatnya pulang ke rumah. Betul tidak? Kenapa? Karena dia percaya akan perkataan Tuhan. Saudara, perkataan Tuhan apa dalam kehidupanmu yang hari ini engkau pernah dengar, engkau pernah terima, tapi engkau belum percayai. Masa sih? Masa sih bisa kayak gitu? Masa sih bisnisku bisa sukses? Masa sih Tuhan bisa lakukan mujizat?
Selama Anda tidak melangkah dan percaya, iman itu sebuah keputusan untuk kita mau percaya kepada firman Tuhan. Kepercayaan kita itu tidaklah kepercayaan yang buta. Kenapa? Kayak orang ini, dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Makanya dia datang kepada Yesus. Jadi dasarnya adalah kita percaya kepada siapa. Dia datang kepada Yesus, dia sudah tahu, dia punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Jadi kepercayaan kepada Yesus bukanlah kepercayaan yang buta. Kayak nggak punya dasar tiba-tiba percaya. Dia punya dasar. Dasarnya adalah dia tahu Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus. Yesus ngomong sesuatu, dia langsung lakukan. Saudara, perkataan Tuhan apa dalam kehidupanmu yang hari ini kau masih pertanyakan? Masa sih? Masa sih bisa gitu ya? Padahal Tuhan sudah bicara bahwa Tuhan mau bawa Anda ke level tertentu, Tuhan mau Anda lakukan ini, Tuhan mau Anda lakukan itu dan sebagainya. Anda masih berusaha merasionalisasi. Bukanlah sebuah iman kalau kita tuh lihat dulu baru percaya, itu gak perlu iman. Itu gak perlu iman. Iman itu melangkah dulu sambil percaya sebelum melihat bukti. Di mana buktinya? Iman itulah buktinya. Dan iman itu bukanlah kepada sesuatu yang gak jelas, tapi iman kita adalah kepada perkataan Yesus. Percayakah Anda bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan kepadamu itu adalah sesuatu yang Tuhan mau Anda lakukan. Firman Tuhan khusus untuk Anda. Bagi beberapa orang saya tahu firman ini untuk Anda. Beberapa orang langsung ingat, iya ya Tuhan pernah bilang gini, Tuhan pernah bilang gitu, tapi selama ini aku gak percaya. Saudara, berkatmu itu terletak di seberang ketaatanmu. Dan Anda hanya bisa taat kalau Anda percaya. Anda gak mungkin bisa taat kalau Anda gak percaya. Bagaimana mungkin kita bisa melangkah kalau kita gak percaya? Anda melangkah karena Anda percaya. Dan berkat Anda itu ada di seberang ketaatanmu. Maukah Anda taat walaupun Anda belum melihat bukti? Disitulah iman itu berbicara. Hari ini memang saya kasih judul iman untuk kesembuhan. Tapi iman itu berlaku untuk apapun, saudara. Untuk apapun yang Tuhan sudah katakan dalam hidupmu, kalau engkau mau mempercayainya, saudara akan melihat bahwa apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Perkataan Tuhan itu adalah sumber, iman adalah wadahnya. Ya, tanpa perkataan Tuhan, Anda punya wadah pun apa isinya gitu ya, nggak ada perkataan Tuhan. Tapi perkataan Tuhan tanpa iman ya nggak akan terjadi apa-apa. Ya kita lanjut ayat yang ke-51. Ketika ia di tengah jalan, masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, garis bawahi, ia dan seluruh keluarganya. Wow, ini adalah contoh instant healing atau mujizat yang instan. Yesus ngomong ya dari jarak jauh, enggak pakai delay, langsung kejadian di mana orang itu mengimani tentang apa? Tentang anaknya, ya langsung anaknya sembuh. Saudara, ini kan yang kita mau kan? Kita tuh sukanya yang instan gitu ya, instan healing, dan Tuhan itu sangat bisa melakukannya. Saudara bisa baca dari kitab Matius sampai kitab Yohanes, Tuhan melakukan berkali-kali ya kesembuhan yang instan on the spot. Instan baik secara langsung di tempat itu maupun secara langsung kayak ini jarak jauh pun, tapi ketika Yesus berbicara dan disambut oleh iman, langsung terjadi walaupun ada jarak. Disinilah kita percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Untuk kuasa Tuhan itu enggak ada jarak kalau ada iman. Saudara, challenge kita adalah apa yang menghalangi kita untuk beriman sama Tuhan seringkali adalah keraguan-raguan kita. Keraguan-raguan kita dan ini loh, pemikiran kita sendiri, mindset kita sendiri, akal kita sendiri yang menghalangi iman kita. Saudara, ada banyak berkat yang tertunda dalam hidupmu. Sampai hari ini kalau Anda mau memutuskan, Tuhan aku mau percaya, aku mau beriman,
Aku mau melangkah karena aku percaya. Ya, saya juga mau lewat cerita ini kita mau belajar bahwa Yesus menyembuhkan dengan berbagai cara. Contoh hari ini adalah instant healing atau instant miracle. Mujizat yang langsung terjadi. Tapi Tuhan bisa melakukan dengan banyak cara, saudara. Jangan kotak Tuhan dengan cara seperti yang kita mau. Di dalam banyak cerita di Alkitab, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan mujizat dengan berbagai cara. Ya, contohnya ketika Tuhan menyembuhkan, Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara instan seperti ini langsung seketika. Atau Tuhan bisa melakukan dengan progresif. Buka sama-sama di Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 22. Kemudian datanglah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ya, ada kesembuhan yang kayak tadi jarak jauh, tapi ada juga yang lewat kontak fisik. Tuhan memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Jadi ada sentuhan fisik, ada kontak fisik. Sudah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Berarti belum benar-benar sembuh. Ya. Kemudian ayat 25 Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ada yang namanya progressive healing. Kesembuhan atau mujizat yang sifatnya progresif. Anda jangan menyerah kalau belum sempurna. Pekerjaan Tuhan itu pasti sempurna dalam kehidupan kita. Kalau Anda berdoa baru terjadi sedikit. Jangan cuma sedikit. Enggak, berdoa lagi. Kalau Anda berdoa membaik, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Ya, kita kalau mendoakan orang sekali belum ada perubahan kita doa lagi. Belum ada perubahan kita doa lagi. Enggak apa-apa, bahkan Yesus pun melakukannya. Ngapain kita malu? It's okay karena ada yang namanya progressive healing. Ya, Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dilakukan juga lewat kontak fisik, tapi tidak selalu harus demikian. Baik Yesus yang menjamah orang tersebut atau kita yang menjamah Yesus. Seperti wanita pendaran yang dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, jadilah orang yang punya iman itu untuk datang dan menjamah Tuhan. Hari ini Yesus tidak hadir secara fisik, tapi kita bisa menjamah dia lewat di dalam hadiratnya. Lewat doa kita, lewat iman kita. Ya saudara, kita bisa mengalami mujizat Tuhan lewat berbagai cara. Jangan kotak Tuhan, aku maunya instan. Sedangkan Tuhan punya cara macam-macam. Ada lewat jarak jauh. Ya, beberapa waktu yang lalu ada salah satu jemaat yang menghubungi kami gitu ya, karena dia itu sakit DB dan sudah masuk HCU gitu ya. Sedangkan dalam kesibukan kita, apa yang kita lakukan, kita sampai video call gitu ya, kirim voice note. Dan puji Tuhan hari ini dia melewati masa kritis, bahkan sampai kemarin itu ceritanya katanya kencingnya itu keluar darah dan sebagainya. Itu sudah kita terus pantau, badannya sudah lebam-lebam, kan ngeri ya saudara ya. Tapi kita nggak bisa datang, ada masanya di mana mungkin karena jarak, mungkin karena kesibukan, mungkin juga karena ada tempat-tempat yang sakit tertentu itu diisolasi dan nggak boleh ketemu orang. Kalau hanya karena harus ada sentuhan fisik, dan orang-orang yang demikian nggak punya harapan dong. Saudara, kuasa Tuhan itu nggak dibatasi oleh jarak. Anda bisa doakan orang. Anda bisa doakan lewat telepon, Anda bisa bahkan rekam suara, rekam doa Anda kirim. Saudara, kalau Anda percaya kuasa Tuhan, itu bisa terjadi lewat apapun. Oleh sebab itu hari ini jemaat Tuhan,
Anda bisa bergerak di dalam kuasa supranatural. Anda bisa bergerak dengan cara sesimpel apapun. Ternyata untuk menyalurkan kuasa Tuhan itu kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Ya, kalau memungkinkan kenapa tidak? Karena firman Tuhan juga berkata baiklah dia mendoakannya, mengoleskan minyak. Kalau ada dimungkinkan kontak fisik, ya we will do it. Tapi kalau itu gak dimungkinkan, jangan sampai iman kita lemah seolah-olah karena berarti kalau lewat telepon itu nanti kualitas kesembuhannya lebih sedikit. Enggak ada saudara ya, kuasa Tuhan itu tetap sama. Dan hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu bisa lakukan dengan berbagai cara. Dan juga lewat apa lagi? Kesembuhan juga bisa lewat dokter. Ya obat-obatan. Mujizat kesembuhan tidak menghilangkan ilmu kedokteran. Bahkan kesembuhan Anda pun harus dikonfirmasi atau mujizat Anda pun harus bisa dikonfirmasi oleh dokter. Makanya setiap kali kita mengadakan, nanti tanggal 22 Oktober kita akan ada KKR kesembuhan. Dan setiap kesembuhan itu harus bisa dikonfirmasi. Kenapa? Supaya terafirmasi bahwa memang before dan afternya itu jelas secara ilmu kedokteran. Saudara, Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat dokter dan obat-obatan. Itulah mengapa ya ketika kita mau operasi, ketika kita ke dokter, kita kan juga berdoa. Doakan ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan itu juga bisa bekerja melalui dokter. Betul saudara? Prinsipnya adalah ini loh. Prinsip dari iman untuk kesembuhan adalah kita yang pertama-tama harus percaya bahwa Tuhan adalah Mesias, Yesus adalah Mesias dan dia bisa menyembuhkan dan dia mau menyembuhkan. Ya, yang berikutnya adalah Tuhan sudah membayarnya di atas kayu salib untuk kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk kesembuhan kita. Nah, karena kita percaya akan dua hal ini, kita bisa berjuang untuk kesembuhan pertama-tama kita, yang kedua untuk orang lain. Entahkah itu keluarga kita ataupun orang lain yang kita tahu, kita bisa memperjuangkannya. Karena kita tahu kita sudah dibayar, ya berkat kesembuhan itu sudah menjadi milik anak-anak Tuhan. Bayangkan kalau saudara sudah bayar mahal untuk sesuatu, ya Anda beli rumah buat anak Anda kerja keras, Anda bayar beli rumah bermiliar-miliar untuk anak Anda, tapi anak Anda nggak tahu bahwa dia punya rumah dan hidup sebagai gelandangan. Saudara, apa Anda nggak ngenes gitu ya bahasa Jawanya? Loh, aku ini sudah membayarnya dengan lunas. Itu sesuatu yang anakku bisa nikmati, demikian juga dengan kesembuhan. Saudara, banyak orang diajari sebagai, oh iya ya, Tuhan itu bisa memakai semua kejadian untuk kebaikan kita. Yes, itu benar, saya setuju. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Tapi itu tidak meniadakan atau tidak boleh membunuh iman kita untuk kesembuhan. Kenapa? Karena kesembuhan itu adalah hak anak-anak Tuhan. Banyak orang diajari untuk kamu harus berdamai dengan keadaanmu. Ya memang ini kehendak Tuhan untuk hidupmu. Tidak pernah kehendak Tuhan itu nggak pernah memberikan kita sakit penyakit untuk kita terus tinggal di dalamnya. Kita perlu memperjuangkannya karena itu adalah hak Anda dan saya. Saudara, ini waktunya untuk Anda percaya dan kesembuhan itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Saudara, apa yang Anda butuhkan hari ini? Mujizat apa yang Anda butuhkan hari ini? Apakah itu untuk Anda, untuk anakmu, untuk orang lain? Mujizat itu sudah disediakan bagimu. Maukah Anda percaya dan menerimanya? Maukah Anda beriman dan melangkah di dalam ketaatan? Saudara, di dalam cerita di Alkitab ini banyak cerita di mana orang tua itu memperjuangkan anak-anaknya. Kepala rumah ibadat namanya Yairus, dia juga pernah datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan tolong anakku ini hampir mati. Ada lagi anak yang bisu disembuhkan Tuhan karena orang tuanya minta kepadanya. Ada lagi anak dari perempuan Kanaan di mana mamanya ini menyembah minta tolong sama Yesus supaya anaknya ini disembuhkan. Saudara, terkhusus bagi Anda para orang tua, imanmu untuk anakmu itu memberikan perbedaan dalam hidup anak-anakmu.
Mungkin itu belum tentu tentang kesembuhan karena anak-anakmu baik-baik saja secara kesehatan. Tapi itu bisa bicara tentang semua hal lain yang dibutuhkan. Mungkin dari pergaulannya, mungkin dari pendidikannya, mungkin keuangannya, mungkin mentalnya, mungkin fisiknya. Berimanlah untuk mereka karena imanmu itu bisa mengubahkan orang lain. Dan juga bukan cuma anakmu, kalau hari ini engkau punya keluarga, engkau punya teman, engkau punya kerabat, engkau punya sahabat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak orang ketika mereka sakit, mereka gak punya iman. Mana mereka sudah sumpek sama sakitnya gitu ya, bukan sumpek ya dalam arti sudah sakit gitu loh. Untuk beriman kadang-kadang mereka sudah struggle dengan rasa sakitnya. Banyak orang akhirnya memilih untuk menerima. Butuh iman orang lain untuk memperjuangkan kesembuhannya. Saudara, kalau hari ini Anda datang sehat, perjuangkan orang lain menggunakan iman Anda. Biarkan Anda menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk kesembuhan orang-orang lain. Entahkah itu anak Anda, sahabat, kerabat dan sebagainya. Ya, yang terakhir kita baca di ayat yang ke-53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara, ini loh tujuan dari mujizat. Ini loh tujuannya, bukan sekedar kita yang mengalami and then hidup kita jadi lebih baik karena kita mengalami mujizat. Bukan sekedar itu, ini loh tujuan dari mengapa Tuhan itu mau kita mengalami mujizat atau kita mengadakan mujizat. Supaya ia dan seluruh keluarganya ini belum tentu sekedar keluarga inti, bisa jadi keluarga besar. Bahkan mungkin satu kampung gitu ya, percaya kepadanya. Saudara, hari ini mujizat apa yang sudah pernah Anda alami? Jangan simpan mujizat itu untuk Anda nikmati sendiri. Pastikan setiap mujizat yang Anda alami itu membawa orang datang kepada Yesus, membawa orang mengenal Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau berkata kepada setiap Anda, kalau Anda, setiap kita mengalami mujizat Tuhan, jangan diem dong mulutnya. Bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan. Jadikan itu berkat bagi orang lain karena tujuan tanda mujizat kebaikan Tuhan itu bukan hanya supaya kita punya hidup yang lebih baik. Tapi supaya orang lain lebih kenal Tuhan kita, katakan amin. Supaya lewat hidup kita orang lain itu tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau Tuhan bisa tolong Anda berarti Tuhan juga bisa tolong mereka. Itu tujuan dari mujizat. Jemaat GMS harus jadi jemaat yang suka bersaksi. Suka bersaksi, jangan diam aja ya. Jangan jadi kayak 9 orang lumpuh yang disembuhkan yang gak kembali kepada Yesus. Ya udah disembuhkan terus ngapain? Jadilah seperti orang Samaria, satu orang itu yang datang kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Jangan jadi orang yang hanya menyambut Yesus sebagai pembuat mujizat. Tapi sambutlah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita gak mungkin diem. Kita akan kasih tahu orang lain bahwa aku punya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Mereka akan percaya lewat kesaksian kita. Soalnya di GMS apps Anda, ya ada yang namanya Real Story. Saudara bisa buka nanti di rumah kalau Anda punya GMS apps. Kemudian Anda klik apps. Ya, nanti ada keluar Real Story. Anda bisa tulis kesaksian Anda di sana. Saudara, lewat kegerakan supranatural ini kami rindu mendengar banyak kesaksian dalam kehidupan Anda. Yang apa yang Anda alami bersama dengan Tuhan, mujizat demi mujizat. Entahkah Anda yang mendoakan orang lain dan orang lain itu sembuh atau Anda sendiri mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya rumah Tuhan itu banyak mujizat yang dialami oleh anak-anaknya. Hanya seringkali enggak di blow up. Saya percaya rumah Tuhan adalah tempat di mana mujizat itu kaya terjadi. Dan oleh sebab itu hari ini saya rindu Anda menjadi orang-orang yang suka bersaksi. Biar setiap kesaksian mujizat itu membuat Anda dan seluruh keluarga Connect Group, keluarga kandung gitu ya, keluarga sekantor,
keluarga apapun itu, mereka percaya kepada Tuhan. Jangan sia-siakan setiap kebaikan Tuhan itu disimpan sendiri. Karena sekali lagi tanda dan mukjizat itu bukan hanya untuk Anda. Tapi tujuannya adalah supaya orang lain mengenal Tuhan lewat hidup Anda. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, cerita dari anak pegawai istana yang disembuhkan ini saya berikan konklusi, Tuhan itu adalah Tuhan atas semua orang, apapun posisi kita membutuhkan Yesus. Dan ketika kita datang kepada Yesus dengan semua kebutuhan kita, ingat dua hal yang kita gak boleh miss, ingat dua hal yang kita harus punya dalam kehidupan kita, yaitu iman dan perkataan Yesus. Iman dan perkataan Yesus itu dua hal yang harus ada kalau kita mau hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan. Ya, perkataan Yesus tanpa iman, maka gak akan terjadi apa-apa. Tapi iman tanpa perkataan Yesus, kita gak punya sesuatu yang kita bisa percayai. Kita mau jadi orang yang seperti pegawai istana ini, ketika kita terima perkataan Tuhan, orang ini berani melangkah dalam ketaatan karena dia percaya walaupun dia belum melihat bukti. Itulah iman. Apa yang hari ini Anda belum berani taati, putuskan pagi hari ini untuk Tuhan, apa yang selama ini aku tunda karena aku masih ragu-ragu, tidak percaya. Putuskan hari ini untuk Anda mau percaya dan berani melangkah. Dan jangan kotak Tuhan. Hasilnya seperti yang kita mau dengan cara yang kita mau. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara. Dia bisa melakukannya secara instan. Dia bisa melakukannya dengan cara progresif. Dia bisa melakukannya dengan jarak jauh. Dia juga bisa melakukannya dengan kontak fisik atau secara langsung. Jangan kotak Tuhan. Tuhan bisa bekerja dengan segala cara. Bagian kita adalah kita percaya dan kita melangkah. Amin. Dan kesaksian kita tidak boleh untuk diri kita sendiri. Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Bukan supaya sekedar hidup kita jadi lebih baik. Tapi supaya hidup kita bisa jadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Jangan simpan kesaksian Anda untuk diri Anda sendiri. Tapi berikan kesaksian Anda supaya banyak orang mengenal Tuhan lewat hidupmu. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.